Selamat pagi, para pembaca setia kisah senja. Cerita yang akan saya bagikan hari ini adalah tentang ibu mertua saya yang datang ke rumah kami 4 kali seminggu untuk mengosongkan isi kulkas. Suami saya selalu berkata, memangnya kenapa kalau ibu sendiri mengambil sedikit lauk, tapi saya diam-diam menaruh sesuatu di dalam kulkas. Dan ketika ibu mertua melihatnya, wajahnya pucat pasi, suara detik jam di dinding terasa begitu berat, seolah berdetak seirama dengan tetesan keringat di dahi saya. Rapat laporan kinerja kuartalan di ruang rapat yang pengap itu berlangsung 2 jam lebih lama dari yang diperkirakan. Rasanya seperti sisa-sisa energi terakhir dalam hari saya yang sudah kelebihan beban ini diperas habis-habisan. Nama saya Sinta. Saya bekerja di sebuah rumah sakit swasta di Jakarta Selatan. Pekerjaan yang tak pernah memberi jeda terasa begitu melelahkan hari ini. Begitu jam pulang tiba, saya langsung menembus kemacetan Jakarta yang padat menuju rumah. Di kepala saya hanya ada satu pikiran, makan malam hangat yang saya masak sendiri, dan waktu malam yang tenang bersama suami di apartemen kecil kami, yang kami beli dengan susah payah melalui KPR. Memasuki tahun ketiga pernikahan, kehidupan saya dan suami saya, Bima, sudah berada di jalur yang akrab. Namun, kami masih punya cicilan KPR apartemen dan mobil yang tidak sedikit. Karena itu, kami berjanji untuk saling menguatkan dan bekerja keras. Bima, yang bekerja di perusahaan konstruksi, juga sibuk. Tapi ia punya gairah yang lebih besar dari pekerjaan, game di ponselnya. Terkadang saya merasa kesal, tapi saya menghibur diri dengan berpikir bahwa setiap pria punya hobi semacam itu. Selama ia masih punya rasa tanggung jawab pada keluarga, tidak apa-apa. Setibanya di rumah, saya melempar tas ke sofa dan melepaskan sepatu hak tinggi yang menyiksa kaki saya yang bengkak. Bima sedang duduk di sofa yang sama, membelakangi saya, dengan earphone terpasang, jarinya lincah menari di layar ponsel. Sesekali ia mengumpat pelan, sepertinya kesal dengan teman satu timnya. Suara tembakan dan ledakan dari game itu menelan bahkan suara helaan napas saya yang dalam, pemandangan yang sudah biasa. Bukannya menegur, saya diam-diam berjalan ke dapur. Perut saya sudah mulai keroncongan. Kemarin hari Minggu, jadi saya menghabiskan sore di supermarket, memilih sendiri sayuran segar dan daging sapi yang empuk. Saya sudah merencanakan menu untuk seminggu penuh agar tidak pusing memikirkan makan apa hari ini, setelah pulang kerja. Menu malam ini adalah rendang daging kesukaan Bima dan salad yang menyegarkan. Membayangkannya saja sudah membuat separuh lelah saya hilang. Dengan gembira, saya membuka pintu kulkas. Dan saat itu juga, senyum di bibir saya lenyap seketika. Ruang putih yang dingin dan kosong menyambut saya, rak pendingin benar-benar melompong. Daging sapi yang kemarin saya bungkus rapi dengan plastik wrap telah hilang. Selada segar, daun kemangi, dan tomat ceri juga tak berbekas. Bahkan sekotak susu yang saya siapkan untuk sarapan pun lenyap. Dengan tubuh membeku, saya memeriksa freezer. Beberapa ekor ikan kembung yang sudah saya siapkan untuk dibalado, dan udang yang sudah dikupas dan dibekukan, juga menghilang tanpa pamit. Bahkan semur daging sisa makan malam yang rencananya akan saya hangatkan untuk bekal makan siang di kantor pun ikut raib. Yang tersisa di kulkas hanyalah beberapa butir telur dan sebotol air mineral yang sudah setengah. Rasa hampa dan amarah membuncah bersamaan. Ini bukan pertama kalinya. Ini sudah seperti ritual menyebalkan di rumah kami. Saya menarik napas dalam-dalam, berusaha menyembunyikan getar suara saya karena marah, lalu berjalan ke ruang keluarga. "Mas, kok kulkas kita kosong melompong begini?" Bima masih tak mengalihkan pandangan dari ponselnya. Ia hanya mengangkat bahu, jemarinya tetap sibuk bergerak. "Oh, kayaknya ibu tadi kesini, paling ambil lauk sedikit." Jawabannya yang acuh tak acuh itu bagai menyiram air es ke wajah saya. Dada saya terasa sesak, bukan karena saya pelit soal beberapa potong daging atau sayuran. Tapi karena sikapnya yang sama sekali tidak menghargai usaha dan rencana saya di rumah ini. "Ambil lauk sedikit?" "Mas, ini kelihatannya sedikit. Aku kemarin belanja buat seminggu penuh, sekarang gak ada yang tersisa sama sekali. Malam ini kita makan apa?" Barulah Bima menghentikan permainannya sejenak. Ia melepas earphone-nya dan menoleh ke arah saya dengan wajah kesal,
seolah saya telah mengganggu urusan pentingnya. Ya sudah, beli makan di luar saja. Nasi Padang atau apa, gampang kan? Ibu cuma ambil lauk sedikit saja, kamu heboh banget. Nanti orang lain dengar, dikira kita pelit sama orang tua sendiri. Setelah selesai bicara, ia kembali memasang earphone-nya dan tenggelam dalam pertempuran yang belum usai. Suara tembakan dari game itu seolah menertawakan saya. Saya berdiri terpaku di tengah ruang keluarga, memandangi punggung suami saya dan dapur yang kosong secara bergantian. Impian saya tentang makan malam yang hangat lenyap seperti asap. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang menusuk, tidak hanya di dalam kulkas, tapi juga di dalam hati saya. Malam itu, saya tidak makan apa-apa. Saya hanya minum segelas air dan tidur lebih awal. Rasa lapar di perut tak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa kecewa yang bergejolak di hati. Keesokan paginya, saya terbangun dengan kepala pusing dan perut kosong. Bayangan kulkas yang kosong dan sikap acuh tak acuh suami saya semalam terus berputar di kepala, membuat saya terjaga hampir sepanjang malam. Bima tertidur lelap di samping saya, napasnya teratur. Pertengkaran kecil semalam sepertinya tidak berpengaruh sedikit pun pada tidurnya. Saya turun dari tempat tidur pelan-pelan, tak ingin membangunkannya. Mungkin juga karena saya tidak ingin memulai hari yang baru dengan perdebatan lagi. Dengan sedikit harapan, saya membuka pintu kulkas sekali lagi, berharap yang saya lihat semalam hanyalah mimpi buruk, tapi kulkas itu tetap kosong. Saya mengambil 2 butir telur yang tersisa, membuat telur mata sapi, dan memakannya dengan nasi dingin. Untuk ukuran sarapan seorang wanita karier di rumah dengan fasilitas lengkap, ini sungguh menyedihkan. Saat saya bersiap-siap berangkat kerja, Bima keluar dari kamar sambil menguap. Ia langsung menuju dapur dan membuka lebar-lebar pintu kulkas. "Loh, kok nggak ada apa-apa buat sarapan?" tanyanya, seolah ia lupa penyebabnya. Kesabaran saya yang sudah tertahan sejak semalam akhirnya mencapai batasnya. Saya membanting tas ke meja dan menghadapinya. "Jangan tanya aku. Coba tanya ibu. Kan ibu yang sudah membersihkan kulkas kita." "Lupa?" Bima menggaruk kepalanya, tampak sedikit bingung, tapi kemudian berpura-pura santai. "Iya, aku tahu. Tapi kenapa kamu jadi sensitif begini? Kan semalam sudah kubilang, ibu cuma ambil lauk sedikit. Kita ini keluarga, kok kamu kayak habis kemalingan saja?" "Lauk sedikit?" Suara saya mulai meninggi. "Mas Bima, kamu tahu nggak ibu datang ke rumah kita berapa kali dalam seminggu?" 4 kali. Hampir setiap hari aku pulang kerja, setengah bahan makanan sudah hilang, kemarin itu puncaknya, semuanya diambil tanpa sisa. Menurutmu perasaanku bagaimana? Aku capek-capek pulang kerja, ingin masakin suami makanan enak, tapi begitu buka kulkas, isinya kosong. Ini bukan ambil lauk sedikit, ini namanya tidak menghargai. Bima mengerutkan kening dan mulai kesal. "Tidak menghargai apa? Dia itu ibuku, ibu mertuamu. Beliau itu datang karena khawatir makanan kelamaan di kulkas nanti busuk, atau khawatir kita sibuk sampai nggak sempat makan. Justru kamu harusnya bersyukur punya ibu mertua yang perhatian begitu." Logika Bima membuat saya tidak tahu harus tertawa atau menangis. Bersyukur, khawatir makanan busuk makannya dibawa semua ke rumah beliau. Khawatir kita nggak sempat masak makannya bahan-bahan masakannya dihabiskan, apa itu masuk akal? Kalau memang khawatir, setidaknya beliau bisa telepon aku dulu. Tapi ibu seenaknya masuk pakai kunci duplikat, menggeledah barang-barang, dan mengambil semuanya seolah ini rumahnya. Aku merasa tidak punya privasi sama sekali di rumahku sendiri. Kunci itu aku yang kasih, buat jaga-jaga kalau ada apa-apa. Memangnya salah seorang ibu datang ke rumah anaknya? Kamu ini pikirannya negatif terus, ya? Lama-lama jadi perhitungan. Cuma gara-gara beberapa potong daging sama sayuran saja diributkan terus. Aku kerja cari uang itu buat apa? Buat istri dan keluarga makan enak, bukan buat berdebat soal ginian sama ibuku sendiri. Setiap kata yang diucapkan Bima menusuk seperti belati. Ia bukan hanya tidak memahami perasaan saya, tapi juga menuduh saya perhitungan. Ia membela ibunya secara membabi buta. Tindakan ibunya dianggap wajar, dan kekesalan saya dianggap tidak rasional. Masalahnya bukan uang. Masalahnya itu prinsip, Mas Bima. Kita ini sudah membentuk keluarga sendiri.
Kita butuh ruang kita sendiri. Ibu punya keluarga dan kehidupannya sendiri. Aku tidak melarang ibu datang, tapi harus ada rasa saling menghargai. Aku sudah berusaha jadi menantu yang baik, tapi aku tidak tahan lagi kalau di dapurku sendiri, aku diperlakukan seperti orang numpang yang tidak punya hak suara. Ah, sudahlah, pusing aku. Aku malas bertengkar denganmu. Bikin sakit kepala dari pagi. Bima mengibaskan tangannya. Kalau kamu nggak mau makan, ya sudah. Aku bisa beli sarapan di luar. Topik ini selesai. Jangan bikin suasana rumah jadi runyam gara-gara masalah sepele. Ia langsung berbalik dan berjalan menuju pintu depan. Saya yang ditinggalkan sendirian harus menghadapi rumah yang kosong dan rasa frustrasi yang menyumbat tenggorokan. Baginya ini mungkin masalah sepele, tapi bagi saya, ini adalah puncak dari tumpukan luka dan kekecewaan. Tetesan air terakhir yang membuat gelas kesabaran saya meluap. Pernikahan yang dulu saya anggap sebagai tempat berlindung yang damai, kini terasa seperti medan perang di mana saya harus berjuang sendirian untuk mempertahankan wilayah saya. Dan ironisnya, musuh saya adalah orang-orang yang seharusnya saya sebut keluarga. Hari itu di rumah sakit, saya bekerja seperti mesin yang terprogram. Pertengkaran sia-sia dengan Bima tadi pagi seolah menguras habis semua emosi saya. Kepala saya kosong, tidak bisa fokus sepenuhnya pada pekerjaan. Kulkas yang kosong dan kata-kata suami saya terus terngiang. Ia menyebut saya perhitungan dan egois. Mungkin di mata dia dan ibu mertua, saya selamanya akan menjadi menantu asing, istri yang kekanak-kanakan. Setelah pulang kerja, saya tidak langsung pulang. Saya menyetir tanpa tujuan, berputar-putar di jalanan Jakarta. Saya butuh waktu untuk menenangkan pikiran yang kacau. Akhirnya, saya berhenti di sebuah kafe di daerah Taman Suropati, duduk di pojok, dan memesan secangkir teh jahe hangat. Kehangatan cangkir itu menjalar ke telapak tangan saya, tapi tidak cukup untuk menghangatkan hati saya yang sudah terlanjur dingin. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Haruskah saya terus diam dan bersabar demi apa yang disebut kedamaian rumah tangga? Atau haruskah saya terus berdebat yang sudah pasti hanya akan berakhir dengan tuduhan dan luka? Kedua jalan itu terasa seperti jalan buntu. Saya diliputi perasaan tak berdaya dan kesepian. Saat itulah, sebuah ide melintas di benak saya. Kamera pengawas. Sekitar 6 bulan lalu, ada beberapa kasus pencurian kecil di kompleks apartemen kami. Bima, demi rasa aman, memasang sebuah kamera kecil di sudut ruang keluarga, tepat menghadap pintu masuk. Biasanya, saya bahkan lupa akan keberadaannya, tapi hari ini, benda itu menjadi satu-satunya secercah harapan bagi saya. Saya tidak perlu lagi orang lain untuk mempercayai kata-kata saya butuh bukti. Saya harus melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana semua ini terjadi, dan mungkin, Bima juga perlu melihatnya. Saya bergegas membayar dan melajukan mobil pulang. Jantung saya berdebar lebih kencang dari biasanya. Setibanya di rumah, Bima belum pulang. Bagus. Saya punya waktu dan ruang untuk menjalankan rencana saya. Saya menyalakan laptop dan masuk ke aplikasi manajemen kamera. Aplikasi itu bisa memutar ulang rekaman selama 7 hari terakhir. Dengan tangan gemetar, saya mengklik hari kemarin, hari di mana saya baru saja pulang dari supermarket dan mengisi kulkas sampai penuh. Saya mempercepat rekaman ke waktu sore hari, setelah saya berangkat kerja dan sebelum Bima pulang. Dan akhirnya, saya melihatnya. Sekitar pukul 3 sore, pintu apartemen kami terbuka dan ibu mertua masuk, tanpa ragu-ragu atau canggung sedikit pun. Seperti di rumahnya sendiri, begitu wajar dan terbiasa. Di tangannya ada sebuah keranjang belanja plastik kosong. Ibu mertua tidak duduk atau melihat-lihat sekeliling. Tujuannya sangat jelas, dapur. Ia langsung menuju kulkas 2 pintu yang kami beli dengan susah payah dari hasil menabung. Ia membuka kedua pintunya lebar-lebar. Meskipun rekamannya hitam putih, saya bisa merasakan kepuasan di wajahnya saat melihat kulkas yang penuh. Lalu, panen pun dimulai. Ia mengeluarkan daging sapi yang sudah saya bungkus rapi dan memasukkannya ke keranjang. Kemudian kantong selada, kemangi, dan tomat. Gerakannya sangat sistematis dan cepat. Setelah mengosongkan rak pendingin, ia beralih ke freezer. Udang, ikan kembung,
Semuanya berpindah ke keranjangnya satu persatu. Terakhir, ia bahkan mengambil semur daging sisa makan malam. Tak ada satupun barang berharga yang tersisa. Setelah keranjangnya penuh, ibu mertua melirik sekilas ke sekeliling dapur, lalu dengan santai membawa keranjang berisi bahan makanan itu, menutup pintu dengan hati-hati, dan pergi. Seluruh proses itu tidak memakan waktu lebih dari 15 menit. Saya terpaku di depan layar laptop. Meskipun sudah menduganya, menyaksikan pemandangan ini secara langsung tetap menyakitkan. Ini bukanlah tindakan seorang ibu yang khawatir makanan akan busuk atau ingin membantu anak-anaknya yang sibuk. Ini adalah tindakan seseorang yang menganggap rumah anak menantunya sebagai gudang sembako gratis yang bisa diambil kapan saja ia mau. Tanpa bertanya, tanpa memberitahu. Sikapnya yang tenang dan wajar itulah yang paling menyakiti saya. Seolah-olah dalam pikirannya, semua ini adalah hal yang normal, hak yang wajar sebagai seorang ibu mertua. Saya menyimpan video itu di folder terpisah di komputer saya, dengan nama bukti. Rasa tak berdaya yang tadi saya rasakan lenyap, digantikan oleh tekad yang dingin. Saya tidak akan lagi berdebat dengan Bima hanya dengan kata-kata. Saya tidak akan memberinya kesempatan untuk menuduh saya egois atau perhitungan. Saya akan menunjukkan kebenaran kepadanya. Kebenaran yang tak terbantahkan, yang direkam oleh kamera yang ia pasang sendiri. Kali ini, saya tidak akan mundur. Saya harus merebut kembali rasa hormat dan batasan yang seharusnya saya miliki di rumah saya sendiri. Setelah melihat rekaman CCTV, sebuah perasaan aneh menguasai saya, bukan lagi amarah yang meledak-ledak atau kekecewaan yang menyedihkan. Sebaliknya, saya menjadi sangat tenang. Seperti pasien yang telah menerima diagnosis akhir, saya berhenti merasa bingung dan mulai menyusun rencana perawatan. Debat verbal terbukti tidak berguna. Bima akan selalu menemukan alasan untuk membela ibunya. Bukti video memang kuat, tapi ia bisa saja mengalihkan topik dengan berkata, "Memangnya kenapa kalau ibu yang sudah tua mengambil sedikit makanan? Saya butuh sesuatu yang lebih kuat. Sesuatu yang bisa membuktikan ketidakwajaran ini dalam bentuk angka. Sesuatu yang tak bisa disangkal oleh siapapun." Saya membuka file Excel baru di komputer. Saya menamainya buku kas keluarga. Mungkin terdengar kaku, tapi saat ini, yang saya butuhkan adalah kejernihan dan ketepatan angka. Saya membuat kolom untuk tanggal, daftar barang yang diambil, jumlah, harga satuan, dan total. Saya memulainya dari kemarin. Sambil memutar ulang video, saya mencatat dengan teliti. Daging sapi, jumlah Rp600. Harga sekitar Rp120.000, total Rp120.000. Udang kupas, jumlah 300 gram, sekitar Rp80.000. Ikan kembung, selada, tomat ceri semuanya saya catat tanpa terkecuali. Saya berusaha mengingat harga saat berbelanja di supermarket. Untuk barang yang harganya tidak saya ingat pasti, saya mencari referensi harga di situs belanja online. Bahkan untuk semur daging, saya menghitung nilainya berdasarkan harga daging, telur, dan bahkan biaya tenaga saya. Dalam waktu hampir 1 jam, rincian untuk 1 hari itu selesai. Saya sendiri terkejut melihat totalnya. Rp520.000. Hanya dalam sekali panen, nilainya lebih dari Rp500.000. Ini bukan lagi level lauk sedikit atau beberapa potong daging yang dikatakan Bima. Bagi pasangan muda yang masih mencicil KPR, ini adalah jumlah yang signifikan. Tapi saya tidak berhenti di situ. Saya sadar, 1 hari saja tidak cukup. Untuk menunjukkan bahwa ini adalah tindakan sistematis dan bukan insiden tunggal, saya butuh gambaran yang lebih besar, proses jangka panjang. Mulai hari itu, saya memutuskan untuk menjadi akuntan yang rajin di rumah saya sendiri. Setiap kali pulang dari supermarket, saya selalu menyimpan struknya. Setelah menata barang-barang, saya mengambil foto kulkas yang penuh. Dan setiap hari sepulang kerja, hal pertama yang saya lakukan adalah memeriksa stok. Jika ada barang yang hilang secara tidak wajar, saya langsung mencatatnya di buku kas Excel. Bahkan hal-hal sepele seperti beberapa buah lemon, beberapa siung bawang, atau sisa yogurt pun saya catat. Semuanya dikonversi menjadi rupiah. Pekerjaan ini membutuhkan kesabaran dan kepala dingin. Terkadang,
Melihat daftar yang semakin panjang membuat hati saya miris. Apa yang sedang aku lakukan? Mengubah pernikahanku menjadi audit inventaris, dan ibu mertuaku menjadi target pengawasan. Tapi saya segera menguatkan diri. Merekalah yang mendorongku ke situasi ini. Jika dari awal ada rasa hormat, jika mereka bertanya sekali saja atau mengucapkan terima kasih, aku tidak perlu melakukan hal yang menyakitkan ini. Saya memutuskan untuk menjalankan rencana ini diam-diam. Saya tidak mengatakan apa-apa pada Bima. Saya bersikap seperti biasa, memasak dengan bahan yang tersisa, dan membersihkan rumah. Saya tidak ingin memprovokasi lawan sebelum waktunya. Saya butuh waktu yang cukup untuk menyiapkan dokumen yang sempurna. 1 bulan, 2 bulan, atau bahkan 3 bulan. Saya akan menunggu dengan sabar sampai angka-angka di buku kas saya cukup besar untuk membungkam orang-orang yang selalu merasa benar. Buku kas ini bukan hanya bukti tentang uang. Ini adalah bukti tentang pengabaian, pelanggaran, dan air mata yang diam-diam saya tumpahkan selama ini. Ini akan menjadi senjata pamungkas saya. Buku kas saya terisi angka dari hari ke hari. Sudah lebih dari sebulan sejak saya memulai rencana ini. Beberapa hari sekali, ibu mertua mampir untuk merapikan kulkas. Entah beliau tidak menyadari perubahan sikap saya atau memang tidak peduli, bagi beliau semuanya berjalan seperti biasa. Dan saya, yang kini menjadi akuntan dadakan, mencatat semuanya dalam diam. Kerugian selama bulan pertama mencapai hampir 4 juta rupiah, jumlah yang sangat besar. Saya belum menunjukkan bukti itu pada Bima. Saya merasa waktunya belum tepat. Saya butuh lebih banyak data untuk memberikan bobot yang lebih besar pada argumen saya nanti. Namun, sebuah insiden tak terduga terjadi, yang membuat luka di hati saya berlipat ganda, dan membawa tekad saya ke tingkat yang baru. Itu terjadi pada suatu minggu malam. Ibu mertua menelepon, mengajak kami makan malam di rumahnya. Katanya, kakak perempuan Bima, Dewi, juga datang bersama anak-anaknya. Jadi ini saat yang tepat untuk kumpul keluarga. Saya enggan pergi, tapi menolak hanya akan membuat masalah lebih panjang, jadi saya terpaksa setuju. Makan malam keluarga itu, di permukaan, tampak cukup hangat. Ibu mertua terlihat lebih ceria dari biasanya. Ia sibuk menyajikan lauk untuk suami dan keponakan-keponakannya, sambil terus memuji-muji Bima. Cerita tentang bagaimana Bima baru saja dipuji atasannya, atau betapa berbakti dia pada orang tua. Saya hanya diam, fokus pada makanan saya, berusaha tidak terlibat dalam percakapan. Di tengah obrolan, Dewi memamerkan gelang perak barunya. Bu, belakangan ini anakku rewel sekali kalau malam. Katanya kalau dipakaikan gelang perak bisa lebih tenang, jadi aku beli 1. Ibu mertua melirik gelang itu sekilas, lalu mencibir. Perak apaan? Lihat ini. Ibu mertua mengangkat tangannya, dan di pergelangan tangannya melingkar sebuah gelang giok hijau yang berkilauan. Ini Bima yang belikan. Katanya kalau pakai ini kelihatan berwibawa, dan bagus juga buat kesehatan orang tua. Memang anak laki-laki itu beda, ya. Cuma anak laki-laki yang paling tahu hati ibunya. Dewi menatap gelang itu dengan mata berbinar. Wah, bagus banget Bu, pasti mahal ya? Ibu mertua tersenyum dengan ekspresi yang lebih puas. Mahal apanya? Kamu ini nggak ngerti barang bagus. Kata Bima. Harganya hampir 10 juta. Dia kasihan lihat ibu kerja keras terus. Makanya setiap bulan dia kasih ibu uang jajan 10 juta. Katanya kalau mau beli apa-apa jangan ditahan-tahan. 10 juta. Mendengar angka itu, telinga saya berdengung. Setiap bulan 10 juta. Bima memberikan uang saku sebesar itu kepada ibunya setiap bulan. Saya membeku di tempat, sumpit di tangan saya terasa kaku. Kami berdua sedang berhemat mati-matian untuk membayar cicilan rumah dan mobil. Saya harus berpikir 2 kali setiap kali berbelanja, memangkas pengeluaran pribadi yang tidak perlu. Dan suami saya, yang saya yakini sedang berjuang bersama saya membangun rumah tangga, ternyata diam-diam memberikan uang sebesar itu kepada ibunya setiap bulan. Saya menatap Bima. Ia tampak sedikit terkejut ibunya tanpa sengaja membocorkan rahasia itu. Ia berdeham canggung, lalu buru-buru menaruh lauk di piring ibunya, berusaha mengalihkan pembicaraan. Ibu ini,
Kok cerita-cerita begitu? Itu kan cuma tanda bakti kecil, nggak usah dibangga-banggain. Ayo dimakan, Bu, keburu dingin. Tapi sudah terlambat. Kata-kata itu sudah terucap, dan itu seperti hantaman palu pada kepercayaan saya. Kemurahan hati ibu mertua saat merapikan kulkas kami ternyata bukan hanya karena pemikiran milik anak adalah milikku juga. Itu didanai oleh dana besar yang diam-diam disediakan oleh suami saya. Bima bukan hanya membiarkan tindakan ibunya, ia adalah fasilitator dan sponsor yang memungkinkan ketidakwajaran itu terjadi. Saya tidak bisa lagi mendengar apa yang orang-orang di sekitar saya bicarakan. Semua suara menjadi kabur. Di kepala saya, hanya angka 10 juta yang berputar-putar. Angka itu menjelaskan segalanya. Mengapa Bima begitu membabi buta membela ibunya? Mengapa ia selalu menuduh saya perhitungan? Di matanya, nilai makanan yang diambil ibunya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan uang saku yang ia berikan. Tapi pernahkah ia berpikir, sekali saja, tentang perasaan saya? Pernahkah ia berpikir bahwa ini bukan hanya masalah uang, tapi masalah kebohongan dan pengkhianatan? Makan malam itu berakhir dalam keheningan yang berat bagi saya. Saya pulang lebih dulu dengan alasan lelah. Dalam perjalanan pulang, saya tidak mengucapkan sepatah kata pun pada Bima. Ia juga diam. Mungkin ia tahu saya sudah mendengar semuanya. Amarah dan rasa sakit bercampur aduk, membuat dada saya serasa mau meledak. Di buku kas saya, sebuah entry baru ditambahkan. Entry yang tak terlihat, tapi meninggalkan luka terdalam. Kepercayaan, jumlah, 0. Waktunya telah tiba untuk menghadapi suami saya secara langsung. Begitu pintu apartemen tertutup, keheningan yang kami jaga selama perjalanan pulang pecah, saya tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Saya berbalik dan menatap lurus ke mata Bima, yang tampak gelisah dan menghindari tatapan saya. 10 juta setiap bulan, kan? Suara saya terdengar asing dan kering, bahkan bagi saya sendiri. Bima tersentak, tapi kemudian berusaha mengendalikan diri, bahkan dengan sedikit nada kesal. Kamu dengar dari ibu, ya? Ibu ini, kenapa juga cerita-cerita? Jadi benar. Saya tersenyum sinis. Senyum yang lebih menyakitkan daripada tangisan. Kita masih belum lunas cicilan KPR, dan kamu memberikan uang jajan 10 juta setiap bulan ke ibu. Menurutmu ini wajar? Bima dengan gugup melonggarkan dasinya dan melemparkannya ke sofa. Apa yang gak wajar? Aku kan gak kasih ke orang lain. Aku kasih ke ibuku sendiri. Orang tua sudah membesarkanku susah payah. Sekarang aku sudah kerja, sudah sewajarnya aku berbakti. Sebagai istri, seharusnya kamu mendukung, kan? Berbakti? Saya mengulangi kata itu. Apa aku pernah melarangmu berbakti? Ada banyak cara untuk berbakti. Dan yang lebih penting, pengeluaran sebesar itu harusnya kita diskusikan bersama. Kenapa kamu sembunyikan dariku? Kamu anggap aku ini apa di rumah ini? Cuma pembantu yang masak dan cuci piring? Yang gak punya hak tahu kondisi keuangan keluarga yang sebenarnya? Aku gak mau bikin kamu pusing. Masalah uang. Biar aku sebagai laki-laki yang urus. Bima masih mempertahankan sikap patriarkisnya. Lagi pula, kalau aku bilang, apa kamu bakal setuju? Pasti kamu ngomel, bilang uangnya lebih baik buat bayar cicilan atau ditabung. Iya, kan? Jadi karena kamu tahu aku akan menolaknya, kamu memilih untuk membohongiku. Air mata yang saya tahan akhirnya tumpah. Mas Bima, kamu benar-benar nggak sadar apa masalahnya. Ini bukan cuma soal 10 juta. Ini soal kepercayaan. Kamu sudah menghancurkannya. Kamu diam-diam punya dana simpanan dan membohongiku. Saat aku susah payah menghitung pengeluaran bulanan, kamu malah foya-foya memberikan uang yang nilainya hampir separuh gajiku ke ibu. Apa ini adil buatku? Merasa terdesak dalam argumen, Bima beralih ke serangan pribadi, taktik yang selalu ia gunakan saat kami bertengkar. Kamu ini lama-lama keterlaluan, ya, egois dan cuma mikirin diri sendiri. Dulu meributkan ibu mertua, sekarang cara aku berbakti ke ibuku pun mau kamu atur. Kesabaran saya habis. Saya buru-buru menyeka air mata, berjalan ke meja, dan menyalakan laptop. Saya membuka file Excel bernama buku kas keluarga. Layarnya penuh dengan teks dan angka yang padat.
Saya memutar layar laptop ke arahnya. Iya, aku perhitungan. Sekarang kamu lihat. Ini rincian sedikit barang yang ibu ambil dari kulkas kita selama sebulan terakhir. Lihat totalnya di bawah. Hampir 4 juta rupiah. Itu belum termasuk 10 juta yang kamu berikan setiap bulan. Jadi, keluarga kecil kita ini berbakti ke ibu hampir 14 juta setiap bulannya. Menurutmu ini masih wajar, padahal cicilan rumah dan mobil kita saja lebih dari 20 juta sebulan? Bima terpaku menatap layar. Ia tampak syok melihat data statistik yang begitu rinci dan jelas. Angka tidak berbohong. Angka itu menelanjangi semua ketidakwajaran yang selama ini ia tutupi dengan alasan-alasan dangkal. Namun, keheningannya hanya berlangsung beberapa detik. Bukannya mengakui kesalahan, ia meledak dalam amarah seseorang yang terpojok dan kebenarannya terungkap. Kamu. Apa-apaan ini? Ia menunjuk layar, suaranya bergetar karena marah. Kamu memata-matai ibuku sendiri? Kamu mencatat semua ini satu persatu buat apa? Buat melawan ibu mertua? Buat menjatuhkan suami? Sinta, kamu benar-benar keterlaluan. Kamu memperlakukan ibuku seperti pencuri. Kalau ibu tidak bertindak seperti pencuri, aku tidak perlu melakukan ini, teriak saya. Semua emosi yang terpendam meledak. Sudah berapa kali aku bilang? Sudah berapa kali aku coba jelaskan perasaanku. Tapi apa kamu pernah dengar? Kamu selalu membela ibu dan menuduhku yang tidak-tidak. Makanya aku pikir, aku harus bicara denganmu pakai angka-angka ini. Lihat kebenaran ini. Kebenaran apa? Kebenaran bahwa istriku adalah wanita mengerikan yang perhitungan sama ibu mertuanya sendiri? Bima memukul meja dengan keras, membuat mouse terlempar. Aku tidak menyangka kamu akan melakukan hal sejauh ini. Aku benar-benar kecewa, Sinta. Setelah mengucapkan itu, ia berbalik, menyambar kunci mobil, dan menuju pintu depan, membantingnya dengan keras di belakangnya. Suara bantingan itu seolah menjadi titik akhir dari percakapan kami, dan mungkin harapan terakhir saya. Saya terduduk lemas di samping meja, menatap data statistik yang dingin di layar sambil kembali menangis. Tapi air mata kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena kesadaran yang teramat jelas dan kejam. Saya telah gagal. Semua upaya komunikasi, semua bukti, semua logika, tidak mampu menembus tembok prasangka dan keyakinan butanya. Dalam pertarungan ini, saya sendirian. Dan mungkin, inilah saatnya mencari jalan lain, strategi lain. Karena dengan konfrontasi langsung, saya telah kalah telak. Malam itu, Bima tidak pulang. Saya menghabiskan malam tanpa tidur, hanya menatap layar komputer yang mati di ruang keluarga yang kosong. Rumah ini terasa begitu luas dan sunyi. Keheningan itu merayap tidak hanya ke dalam ruangan, tetapi juga ke lubuk jiwa saya, menggerogoti sisa-sisa kekuatan yang saya miliki. Saya seperti perahu kecil di tengah lautan badai, tanpa kompas, tanpa tempat bersandar, benar-benar tersesat. Di mana letak kesalahan saya? Saya hanya ingin melindungi rumah kecil saya, ingin dihormati di rumah saya sendiri. Apakah itu sebuah kesalahan yang begitu besar? Keesokan paginya, saya mengambil cuti sakit. Saya tidak mungkin pergi bekerja dengan wajah pucat dan mata bengkak. Saya butuh tempat untuk sejenak lari dari rumah yang menyesakkan ini. Secara naluriah, saya mengemudikan mobil ke arah rumah orang tua saya, tetapi ketika hampir sampai, saya ragu. Saya tidak ingin membuat ibu saya khawatir. Ibu saya yang sakit-sakitan pasti tidak akan bisa tidur dan makan jika mendengar cerita saya. Akhirnya, saya memutar setir ke arah lain, menuju rumah sepupu saya. Sepupu saya, Mbak Rina, usianya hampir 10 tahun lebih tua dari saya. Ia seorang wanita yang cerdas dan berpengalaman dengan 2 anak. Mbak Rina bukan tipe orang yang akan memberikan nasihat klise seperti, sekali sabar, 9 kali untung, atau, sebagai istri harus bisa berkorban. Ia selalu bisa melihat inti permasalahan. Melihat kondisi saya, Mbak Rina tidak banyak bertanya. Ia hanya diam-diam membuatkan segelas jus jeruk dan menyuruh saya duduk di sofa. Saya tidak bisa menahannya lagi. Semua rasa frustrasi dan sakit hati yang menumpuk meledak bersama air mata. Saya menceritakan semuanya pada Mbak Rina. Dari kisah kulkas kosong,
buku kas, hingga rahasia 10 juta rupiah yang diberikan Bima pada ibunya setiap bulan. Setelah mendengar cerita saya, Mbak Rina tidak buru-buru menghibur. Ia terdiam sejenak, mengetuk-ngetukkan jarinya di meja, berpikir keras. Lalu, ia mulai berbicara perlahan dan jelas, "Sinta, kesalahanmu bukan karena kamu menuntut rasa hormat, kesalahanmu adalah cara menuntutnya yang salah." Saya menatap Mbak Rina, tidak mengerti. Aku yang salah? Aku sudah menunjukkan bukti yang jelas. Justru itu salahnya, potong Mbak Rina. Kamu pikir Bima tidak tahu kalau ibunya itu aneh? Tentu saja dia tahu. Tapi di satu sisi ada ibu, di sisi lain ada istri. Menurutmu, laki-laki Indonesia, apalagi yang dari kecil dimanja ibunya, akan membela siapa? Dia akan membela pihak yang tidak membuatnya malu. Saat kamu menyodorkan setumpuk bukti, itu sama saja dengan melabeli ibunya sebagai orang serakah, dan dia sebagai suami tidak becus yang tidak bisa mengatur rumah tangganya, harga dirinya terluka. Makanya, daripada menyelesaikan masalah, dia menyerangmu untuk melindungi harga dirinya dan citra ibu yang agung di dalam kepalanya. Setiap kata Mbak Rina seperti pisau bedah tajam yang membedah kebenaran yang tidak berani saya hadapi. Lalu aku harus bagaimana, Mbak? Apa aku harus terus diam? Diam itu cara terburuk. Konfrontasi langsung seperti yang baru kamu lakukan itu cara menengah, dan itu pun gagal. Kalau mau menang, kamu harus pakai cara terbaik. Mbak Rina minum seteguk air. Tatapannya menajam. Masalah ini tidak boleh lagi dimulai dari kamu. Saat kamu yang bicara, kamu akan selamanya menjadi menantu jahat. Kamu harus membuat ibu mertuamu sendiri, atau Bima sendiri, yang merasakan masalahnya, biarkan masalah yang mendatangi mereka. Bagaimana caranya? Saya masih bingung. Satu tipe, kan, mereka itu. Mbak Rina tersenyum tipis. Dia suka mengambil makanan dari kulkasmu? Bagus. Sediakan saja lingkungan yang memungkinkan dia mengambilnya. Tapi apakah dia bisa memakannya setelah diambil? Itu masalah lain. Kamu harus bergerak lebih cerdas secara strategis. Jangan posisikan dirimu sebagai korban yang mengadu. Jadilah perancang permainan. Buat dia merasakan sendiri pahitnya benih yang dia tanam. Baru dia akan kapok. Dan Bima, kalau dia melihat ibunya bukan lagi korban dari menantu, tapi sebagai penyebab masalah, dia akan tahu sendiri apa yang harus dilakukan. Nasihat Mbak Rina seperti seberkas cahaya yang menerangi jalan gelap di depan saya. Benar. Mengapa saya harus berperan sebagai istri malang yang menangis dan memohon pengertian? Mengapa saya berpikir saya tidak bisa merebut kembali apa yang menjadi hak saya dengan cara saya sendiri? Cara Mbak Rina terdengar sedikit kejam, tapi setelah dipikir-pikir, itu adalah satu-satunya jalan. Saya sudah lelah berdebat dengan logika. Sekarang saatnya bertindak. Saya makan siang di rumah Mbak Rina. Meskipun hanya makan berdua, hati saya terasa lebih hangat dari sebelumnya. Mbak Rina tidak hanya memberikan nasihat, tetapi juga kekuatan dan sudut pandang yang sama sekali baru. Saat meninggalkan rumahnya, saya bukan lagi Sinta yang tadi pagi. Air mata telah kering, dan kelemahan telah berubah menjadi tekad sekeras baja. Saya tidak akan lagi melawan. Saya akan memasang perangkap yang manis dan tak terduga, di dalam kulkas saya sendiri. Saya kembali ke rumah, tapi tidak lagi merasa sesak seperti sebelumnya. Apartemen yang kosong kini menjadi ruang yang ideal untuk merancang rencana saya, kata-kata Mbak Rina terngiang di telinga saya. Biarkan masalah yang mendatangi mereka. Baik. Saya akan mengantarkan masalah itu sampai ke depan pintu, dengan kemasan yang terlihat sangat lezat. Saya duduk di meja, membuka buku catatan baru, dan mulai menulis daftar hadiah istimewa untuk ibu mertua. Tujuan saya bukan untuk menyakiti kesehatannya. Hati nurani saya sebagai tenaga medis tidak akan mengizinkannya. Tujuannya adalah untuk memberikan pengalaman tidak menyenangkan yang tidak akan ia lupakan, dan yang lebih penting, yang tidak bisa disalahkan pada saya. Menu spesial saya perlahan terbentuk. Pertama, sebagai hidangan pembuka, es kopi susu gula aren. Minuman yang disukai anak muda dan terlihat sangat menggugah selera. Saya akan membelinya dari kedai terkenal yang pernah dipuji ibu mertua,
Enak ya jadi anak zaman sekarang, minumannya enak-enak. Tapi di balik rasa manisnya, saya akan menambahkan bumbu rahasia, obat pencahar. Saya pergi ke apotek dan membeli obat berbentuk bubuk yang tidak berbau dan tidak berasa. Efeknya ringan, tapi cukup untuk membuatnya bolak-balik ke kamar mandi selama beberapa jam, tidak sampai harus dirawat, hanya cukup untuk membersihkan ususnya. Ini akan menjadi pukulan pertama bagi keserakahannya pada makanan kekinian. Kedua, hidangan utama, perkedel daging. Makanan yang akrab, mudah dibuat, dan mudah dimakan. Saya akan membentuk perkedel yang bulat dan berkilau, memanggangnya dengan bumbu beraroma bawang yang menggoda, terlihat sangat lezat. Tapi rahasianya ada di dalam. Saya membeli bubuk cabai rawit terpedas di pasar, yang menurut penjualnya bisa membuat lidah robek. Saya akan mencampurkan bubuk cabai ini dalam jumlah banyak ke dalam adonan daging, lalu membungkusnya dengan adonan daging yang tidak pedas untuk menyamarkannya. Gigitan pertama akan menipu lidah dengan rasa gurih daging dan bumbu manis. Tapi semakin ke dalam, rasa pedas yang membara akan meledak dan membakar tenggorokan. Ini adalah hadiah untuknya yang selalu mencuri hidangan utama yang saya siapkan dengan susah payah. Terakhir, sebagai hidangan penutup, pare isi. Makanan yang bisa menurunkan panas dalam dan baik untuk kesehatan lansia. Pilihan sempurna yang tidak akan dilewatkan oleh ibu mertua yang merasa paling tahu cara mengurus rumah tangga. Saya akan mengisinya dengan isian daging seperti biasa. Tapi alih-alih memberinya bumbu yang pas, saya akan menambahkan garam dalam jumlah yang sangat banyak. Begitu asinnya sampai tidak mungkin untuk ditelan. Rasa pahit pare dan asinnya garam akan berpadu menciptakan simfoni mengerikan di mulut. Hidangan ini adalah balasan atas kesombongannya yang merasa paling peduli pada kesehatan orang lain, padahal dengan cara mengambil hak orang lain. Setelah rencana selesai, saya langsung bertindak. Saya pergi ke supermarket dan membeli semua bahan. Saya juga membeli banyak makanan lezat lainnya. Ayam kampung untuk sup, iga babi untuk dipanggang, buah-buahan segar, yogurt. Saya harus membuat kulkas terlihat penuh dan menarik, agar hadiah saya tidak terlalu mencolok. Malam itu, Bima masih belum pulang, dan saya tidak meneleponnya. Ada hal yang lebih penting, saya menyiapkan setiap hidangan dengan saksama. Mengenakan sarung tangan, saya melarutkan bubuk pencahar ke dalam es kopi susu, mengaduknya rata, lalu memasang sedotan seperti biasa. Saya membentuk setiap perkedel pedas, menyembunyikan bubuk cabai merah di dalamnya. Saat membumbui pare dengan garam, saya mencicipinya sedikit di ujung lidah, dan rasanya begitu asin hingga saya harus meringis dan membuangnya. Setelah semua persiapan selesai, saya menatanya di kulkas. Es kopi susu diletakkan di tempat yang paling mudah terlihat, di pintu kulkas setinggi mata. Perkedel dan pare diletakkan di rak atas, paling mudah dijangkau. Di sekelilingnya, saya menempatkan makanan lezat lainnya, menciptakan perangkap yang sempurna. Setelah semuanya selesai, saya mundur selangkah dan mengagumi karya saya. Kulkas itu tampak penuh dan melimpah, tapi bagi saya, itu bukan lagi simbol kemakmuran. Itu adalah sebuah panggung, dan saya adalah sutradara yang menunggu aktor utamanya masuk ke dalam perangkap. Sejenak, rasa bersalah melintas. Aku sedang melakukan hal yang tidak baik. Tapi kemudian, wajah Bima yang berteriak, "Kamu memperlakukan ibuku seperti pencuri," terbayang kembali. Tidak, saya tidak salah. Saya hanya membela diri dengan satu-satunya cara yang saya bisa. Saya sudah memberi mereka kesempatan untuk berbicara secara rasional, tapi mereka menolaknya. Sekarang, giliran mereka untuk berbicara dengan perut mereka sendiri. Selama beberapa hari berikutnya, udara di rumah terasa berat seperti ditimpa batu. Bima akhirnya pulang larut malam, tapi ia tidak masuk ke kamar, melainkan tidur di sofa ruang keluarga. Kami tinggal serumah tapi seperti orang asing. Tidak ada yang memulai pembicaraan. Saya makan sendirian, sementara dia membeli makanan di luar atau memesan secara online. Saya membiarkannya. Keheningan ini justru memberi saya ruang untuk menunggu rencana saya berhasil. Menurut buku kas saya, ibu mertua biasanya datang secara rutin pada hari Selasa dan Jumat. Hari itu adalah hari Kamis. Jantung saya mulai berdebar sedikit lebih cepat, tinggal 1 hari lagi.
Saya berusaha mempertahankan ekspresi tenang, seolah tidak ada apa-apa, pergi bekerja, pulang, dan membereskan rumah. Jumat pagi, saya menelepon kantor dan meminta izin pulang setengah hari. Alasannya, kepala saya sedikit pusing dan butuh istirahat lebih awal. Ini adalah bagian dari rencana untuk menciptakan alibi. Saya tidak ingin ada yang curiga bahwa saya ada di rumah saat kejadian itu terjadi. Setelah pulang saat jam makan siang, saya tidak langsung ke rumah. Saya pergi ke sebuah kafe kecil di seberang kompleks apartemen kami. Kafe itu memiliki jendela kaca besar yang menghadap langsung ke gerbang utama apartemen. Saya memilih tempat duduk di pojok, memesan secangkir kopi hitam dan sebuah majalah. Saya duduk di sana, pura-pura membaca. Tapi sebenarnya, mata saya tidak pernah lepas dari gerbang besi di seberang jalan. Waktu berjalan sangat lambat. Setiap menit terasa seperti seabad. Saya cemas dan gelisah. Bagaimana jika hari ini beliau tidak datang? Bagaimana jika rencanaku gagal? Ribuan pertanyaan berputar di kepala saya. Saya mencoba menenangkan diri. Sabar. Serubu rubahnya rubah, akhirnya akan kembali ke kandang ayam yang sama. Dan seperti dugaan saya, sekitar pukul 3 sore, sosok yang familiar muncul. Ibu mertua. Mengenakan blus motif bunga, dan di tangannya ada keranjang plastik merah yang sudah sangat saya kenal. Ia berjalan dengan santai, tanpa gelagat menyelinap sedikit pun. Ia menempelkan kartu akses di gerbang, dan masuk dengan tenang ke dalam kompleks apartemen. Jantung saya berdebar kencang. Mangsa telah masuk ke dalam perangkap. Saya melihat jam. Pukul 14.55. Saya mulai menghitung waktu. 5 menit, 10 menit, 15 menit. Saya membayangkan ibu mertua berada di dalam apartemen kami. Membuka pintu kulkas lebar-lebar, wajahnya gembira melihat isinya yang penuh dengan makanan lezat. Saya membayangkan ia tanpa ragu mengambil es kopi susu yang dingin, perkedel yang menggugah selera, dan pare isi yang tampak menyehatkan. Sekitar 20 menit kemudian, sosok itu muncul kembali di gerbang. Kali ini, keranjang plastik di tangannya tampak berat. Bahkan dari kejauhan, saya bisa mengenali wadah kaca berisi perkedel dan piring keramik putih milik kami yang berisi pare, ada juga beberapa kantong lain. Wajah ibu mertua tampak sangat puas, langkahnya ringan dan ceria. Saya menghela napas lega, tapi di dalam dada, perasaan yang tak terlukiskan membuncah, ada kegembiraan seorang pemenang, bercampur dengan rasa getir dan sedikit ketakutan. Saya berhasil. Perangkapnya bekerja. Tapi apa yang akan terjadi selanjutnya? Saya tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa saya telah menyalakan sumbu pada sebuah peristiwa yang tidak bisa saya kendalikan. Saya duduk di kafe itu hampir 1 jam lagi. Saya perlu menenangkan diri dan memastikan alibi saya kuat. Setelah membayar, saya berjalan perlahan pulang. Saat saya membuka pintu, rumah masih sunyi. Saya langsung ke dapur dan membuka kulkas. Seperti yang diharapkan, es kopi susu, perkedel, dan pare telah hilang. Bersama dengan itu, ayam kampung dan iga babi yang saya beli juga lenyap. Ibu mertua tidak hanya mengambil umpannya, tapi juga menyapu bersih yang lainnya. Saya tersenyum dingin sendirian. Malam ini, mungkin tengah malam, telepon akan berdering, dan aku sudah siap menerimanya. Pertunjukan saya baru saja dimulai. Jumat malam berlalu dengan sangat tenang. Bima masih mempertahankan sikap dinginnya. Ia pulang, mandi, lalu tenggelam dalam game ponselnya di ruang keluarga. Saya juga tidak ingin bicara lagi. Saya diam-diam menyiapkan makan malam untuk saya sendiri. Aroma lezat masakan memenuhi dapur, tapi udara di antara kami tidak menghangat sedikit pun. Saya makan malam sendirian, mencuci piring sendirian, lalu masuk ke kamar untuk membaca buku. Saya berusaha bersikap wajar, seolah sedang menunggu sesuatu yang biasa, bukan hasil dari perangkap yang saya pasang. Sekitar pukul 11 malam, saat saya mulai mengantuk, ponsel Bima di ruang keluarga berdering keras, memecah keheningan. Nada deringnya terdengar mendesak dan panik. Saya mendengar Bima menggerutu karena terganggu, lalu suara ia mengangkat telepon. "Halo, Yah? Kenapa malam-malam begini?" "Apa? Ibu kenapa? Rumah sakit? Kenapa ke rumah sakit? Kenapa?"
Sakit perut dan muntah-muntah hebat. Iya. Iya. Aku ke sana sekarang. Percakapan itu berakhir dengan cepat. Saya mendengar suara kursi didorong kasar, dan langkah kaki Bima yang tergesa-gesa. Pintu kamar tidur terbuka dengan kasar. Bima berdiri di sana, wajahnya pucat karena khawatir, tapi tatapan matanya ke arah saya penuh dengan kecurigaan dan kemarahan. Ibu masuk UGD, katanya dengan gigi terkatup. Perutnya sakit melilit dan semua yang dimakan dimuntahkan. Katakan, apa yang sudah kamu lakukan? Saya melompat dari tempat tidur, memegangi dada, dan berusaha memasang ekspresi paling kaget dan ngeri. Momen ini sudah saya latih di kepala sepanjang malam. Astaga, kok bisa? Ibu kenapa sampai masuk UGD? Apa maksudmu? Aku melakukan apa? Jangan pura-pura. Bima mendekat, suaranya merendah. Tadi sore ibu ke rumah kita ambil makanan. Malamnya, setelah makan makanan itu, beliau jadi begini. Kamu pasti melakukan sesuatu pada makanan itu, kan? Saya menatap matanya lurus-lurus, berusaha agar tatapan saya terlihat sepolos dan setulus mungkin. Mas Bima, kamu ngomong apa? Kamu curiga aku meracuni ibu mertuaku sendiri? Aku seharian kerja. Aku capek sekali, sampai-sampai setelah pulang aku mampir dulu di kafe dan baru sampai rumah malam, aku bahkan gak ketemu ibu di rumah. Bagaimana aku tahu kapan beliau datang dan ambil makanan apa? Harusnya kamu tanya dulu, mungkin beliau makan makanan lain di luar? Logika saya sempurna, alibi saya kuat, ia tidak bisa membantahnya. Aku nggak tahu, Bima meremas rambutnya, tampak bingung. Tapi semuanya terlalu kebetulan, kenapa harus makanan dari rumah kita? Saya melancarkan serangan balik, dengan suara yang sedikit bergetar karena terluka. Kebetulan? Atau mungkin ibu yang kurang hati-hati dengan makanannya? Makanan yang aku beli itu semuanya segar dari supermarket, struknya masih ada. Nggak mungkin ada masalah, atau bisa jadi tidak cocok dengan pencernaan ibu. Dan sebentar, kenapa ibu datang ke rumah kita dan ambil makanan seenaknya tanpa bilang apa-apa padaku? Makanan yang aku masak itu untuk kita berdua, disesuaikan dengan selera kita. Mana aku tahu cocok atau tidak untuk ibu? Sekarang setelah ada masalah, semua kesalahan dilimpahkan ke aku? Kamu masih menganggap aku istrimu? Kata-kata saya tepat mengenai titik lemahnya. Fakta bahwa ibu mertua mengambil makanan seenaknya tidak bisa disangkal, dan itu adalah tindakan yang salah. Bima kehilangan kata-kata. Kecurigaan di matanya masih ada, tapi goyah di hadapan rasionalitas argumen saya dan ketidakwajaran tindakan ibunya. Sudahlah, aku nggak mau bertengkar sekarang. Ia berbalik dan buru-buru mengambil jaket dan kunci mobil. Aku harus ke rumah sakit. Kita bicarakan ini besok. Ia langsung lari keluar pintu. Suara pintu yang dibanting kembali terdengar. Saya terduduk lemas di tempat tidur. Jantung saya berdebar kencang. Drama babak pertama telah berakhir dengan sukses. Tapi saya tahu ini baru permulaan. Badai yang sesungguhnya belum datang, dan saya harus mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Setelah Bima pergi, rumah kembali sunyi. Tapi kali ini, keheningan tidak terasa menakutkan. Sebaliknya, adrenalin memompa ke seluruh tubuh saya, membuat saya terjaga. Saya berhasil melewati tahap pertama. Saya telah menanamkan benih keraguan dalam keyakinan Bima yang teguh, memaksanya menghadapi fakta bahwa tindakan ibunya tidak selalu benar atau tanpa konsekuensi. Saya tidak bisa tidur. Saya berjalan mondar-mandir di kamar, menyusun setiap argumen dan logika di kepala saya. Besok akan menjadi hari yang berat, dan pasti akan ada interogasi resmi. Saya harus bersiap sepenuhnya agar tidak menunjukkan celah sedikit pun. Keesokan paginya, saya bangun pagi seperti biasa dan bersiap-siap untuk bekerja. Saya memilih pakaian kantor yang rapi dan memakai riasan tipis untuk menutupi lingkaran hitam di bawah mata karena kurang tidur. Saya ingin terlihat tenang, seolah tidak ada yang perlu ditakuti atau disembunyikan. Lewat pukul 8 pagi, saat saya sedang sarapan, Bima pulang. Ia terlihat sangat lelah, janggutnya mulai tumbuh, dan pakaiannya kusut, jelas sekali ia begadang di rumah sakit. Ia tidak menatap saya, hanya diam-diam masuk ke kamar, mengambil pakaian, dan menuju kamar mandi.
Ketika Bima keluar, saya yang pertama kali membuka suara, dengan nada penuh kekhawatiran. "Bagaimana keadaan ibu?" kata dokter. "Apa?" Bima duduk di kursi di seberang saya. Kelelahan terpancar jelas di wajahnya. "Gastritis akut," katanya, karena makan makanan yang terlalu merangsang. "Sekarang sudah baikan, tapi masih harus diobservasi." "Syukurlah bukan keracunan makanan." Saya menghela napas lega. Akting yang sempurna. Mungkin karena makanannya terlalu pedas atau asin. Orang tua kan pencernaannya sensitif, harus hati-hati. Bima menatap saya dalam diam untuk waktu yang lama, tatapan yang menyelidik. Dokter tanya, "Ibu makan apa?" Katanya makan perkedel daging sama pare isi dari rumah kita. Saya melebarkan mata dengan ekspresi kaget. "Perkedel dan pare?" "Oh, iya. Lusa kemarin aku memang masak itu. Rencananya buat makan kita semalam. Tapi perkedelnya sengaja aku kasih banyak cabai karena belakangan ini kamu bilang gak nafsu makan. Kalau parenya, aku salah masukin garam, kebanyakan, jadi rencananya mau dibuang tapi lupa. Kok ya pas ibu ambil yang itu? Aduh, gimana ya?" Saya mengatakannya dengan sangat alami. Semua detailnya terdengar sangat masuk akal. Wajar jika saya memasak untuk suami sesuai selera suami. Wajar juga jika saya gagal memasak. Semua yang tidak wajar di sini berasal dari tindakan ibu mertua yang mengambil makanan seenaknya. Banyak cabai dan salah masukin garam. Bima mengerutkan kening. Kecurigaan kembali muncul. "Kamu yakin itu tidak disengaja, Sinta?" Saya meletakkan sendok dan menatap matanya lurus-lurus. Kali ini, mata saya tidak lagi menunjukkan kepolosan, melainkan luka dan rasa sakit. "Mas Bima, cukup. Sudah kubilang aku tidak melakukan apa-apa. Kalau kamu tidak percaya, ya sudah. Coba pikir. Kalau aku benar-benar mau mencelakai ibu, apa aku akan pakai cara bodoh yang gampang ketahuan begini? Aku ini kerja di dunia medis. Aku tahu banyak cara untuk membuat orang celaka tanpa meninggalkan jejak. Tapi aku tidak akan pernah melakukan hal terkutuk seperti itu." Saya berdiri. Suara saya tegas dan jelas. "Dan satu hal yang pasti, makanan di rumah ini aku yang beli pakai uangku, aku yang masak pakai waktu dan tenagaku. Ini milikku. Ibu yang salah karena masuk rumah seenaknya dan mengambilnya tanpa izin. Sekarang beliau sakit setelah memakannya, itu bukan tanggung jawabku. Aku tidak punya kewajiban memasak sesuai selera ibu, apalagi menjamin keamanan makanan yang beliau ambil seenaknya. Tolong sampaikan ke ibu, lain kali kalau mau makan masakanku, datanglah sebagai tamu yang diundang. Aku akan dengan senang hati menjamunya. Tapi aku tidak akan mentolerir lagi kunjungannya yang seperti ke supermarket gratis." Selesai bicara, saya mengambil tas dan berbalik untuk berangkat kerja. Saya tidak memberinya kesempatan untuk membalas. Saya tahu kata-kata saya terdengar dingin. Tapi itu perlu. Saya harus menetapkan kembali batasan dengan jelas dan tegas. Drama berpura-pura tidak bersalah sudah berakhir. Sekarang saatnya konfrontasi. Tapi kali ini, saya berada di posisi yang sama sekali berbeda. Saya bukan lagi pihak lemah yang menuntut keadilan. Saya adalah pemilik rumah ini, dan saya berhak menentukan aturannya. Saya tahu deklarasi perang yang saya lontarkan pagi itu tidak akan berakhir dengan damai. Dan benar saja, badai datang lebih cepat dari yang saya duga. Keesokan siangnya, saat saya pulang kerja, Bima sudah menunggu di ruang keluarga. Wajahnya sangat tegang. Bahkan sebelum saya meletakkan tas, ia berkata, "Ibu dan Mbak Dewi lagi di jalan ke sini." Saya hanya mengangkat bahu, berpura-pura santai. "Oh, ya? Baguslah. Aku juga sudah ingin bicara baik-baik." Sekitar 15 menit kemudian, bel pintu berbunyi. Bukan lagi suara pintu dibuka dengan kunci duplikat. Sepertinya setelah insiden ini, ibu mertua tidak berani lagi bertindak seenaknya. Bima membuka pintu, dan ibu mertua serta kakak ipar saya, Dewi, masuk. Ibu mertua masih pucat setelah beberapa hari dirawat, tapi tatapan matanya ke arah saya menyiratkan kemarahan. Apalagi kakak ipar saya, ia selalu menjadi juru bicara utama ibunya dan sekutu terkuat dalam setiap pertarungan. Mereka tidak menyapa saya. Dewi langsung berjalan ke depan saya dan menunjuk wajah saya. "Hei,
Sinta, kamu ini benar-benar perempuan jahat, ya? Apa salah ibu saya sama kamu sampai kamu tega melakukan ini? Manusia macam apa kamu ini? Saya mundur selangkah, menghindari telunjuknya. Mbak, tolong jaga bicaranya. Saya melakukan apa? Masih pura-pura bodoh, teriak Dewi. Kamu sengaja masak makanan pedas dan asin, taruh di kulkas biar dimakan ibu saya, kan? Kamu tahu nggak ibu saya sampai masuk UGD dan terbaring berhari-hari gara-gara itu? Menantu sepertimu itu akan kena karma. Saat itu, ibu mertua juga angkat bicara. Suaranya lemah, tapi penuh dengan kebencian. Seolah-olah ia adalah korban paling malang di dunia. Sinta, ibu tidak menyangka kamu tega melakukan ini. Ibu cuma mau bantu-bantu bereskan rumah kalian yang sibuk kerja. Dan kalau ada makanan, ya ibu bawa sedikit untuk dimakan sama bapak. Cuma karena makanan saja kamu sampai dendam begini. Sampai mau mencelakai ibu. Ibu mertua mulai menyeka matanya dengan sapu tangan dan terisak. Drama ibu dan anak ini benar-benar sempurna. Jika ini saya yang dulu, mungkin saya akan panik, bingung, dan buru-buru minta maaf. Tapi tidak sekarang. Saya sudah terlalu terbiasa dengan taktik seperti ini. Saya melirik Bima. Ia hanya menunduk, berdiri diam tanpa kata. Keheningannya berarti ia setuju dengan ibu dan kakaknya. Saya sadar, dalam pertarungan ini, saya masih sendirian. Saya menarik napas dalam-dalam, menjaga suara saya setenang dan sejelas mungkin. Pertama, saya minta maaf atas kejadian yang membuat ibu harus dirawat di rumah sakit. Bagaimanapun, ini adalah hal yang tidak diinginkan oleh siapapun. Mendengar permintaan maaf saya, ibu mertua dan Dewi memasang ekspresi kemenangan. Dewi mencibir, syukurlah kamu sadar kesalahanmu. Sekarang cepat, berlutut dan minta maaf sama ibu. Tapi saya melanjutkan. Saya minta maaf atas akibatnya. Tapi saya tidak bisa mengakui kesalahan saya sebagai penyebabnya. Saya mau tanya pada ibu. Sebelum ibu mengambil makanan dari kulkas kami, apa ibu menelepon saya sekali saja? Ibu mertua terdiam, bingung. Saya melanjutkan. Saya juga mau tanya pada Mbak Dewi. Jika tetangga Mbak masuk ke rumah Mbak seenaknya pakai kunci duplikat, lalu menggeledah kulkas dan mengambil makanan, apa Mbak akan menganggap itu hal yang wajar? Wajah Dewi memerah, ia kehilangan kata-kata. Kamu, jangan samakan dong. Ibu mertua itu beda dengan orang lain. Oh, begitu? Jadi ibu mertua punya hak untuk melanggar ruang pribadi menantunya dan mengambil barang menantunya tanpa izin? Saya menatap lurus ke arah ibu mertua. Ibu, saya sudah berkali-kali sampaikan pada Mas Bima. Masalahnya bukan beberapa potong makanan, tapi cara ibu melakukannya yang tidak bisa saya terima. Saya merasa tidak dihargai di rumah saya sendiri. Dapur ini milik saya, kulkas ini milik saya. Semua isinya saya beli dengan uang dan tenaga saya. Ibu tidak bisa menganggapnya seperti milik ibu sendiri. Ibu mertua gemetar karena marah. Beraninya kamu bicara begitu. Ini kan rumah anakku. Berarti semua barang di sini juga milik anakku. Apa salahnya aku mengambil barang anakku sendiri? Rumah ini memang ada bagian Mas Bima, tapi ada bagian saya juga. Kita membelinya dengan KPR bersama, dan kita mencicilnya bersama. Saya juga bekerja, saya juga menghasilkan uang. Saya bukan orang yang menumpang hidup di sini. Suara saya meninggi, dan sekali lagi saya tegaskan, makanan itu saya masak untuk suami saya, sesuai selera suami saya. Suami saya suka pedas, jadi saya masak pedas. Saya melakukan kesalahan, jadi masakannya keasinan. Saya tidak punya kewajiban untuk melaporkan hal itu pada ibu. Ibu yang mengambilnya seenaknya, dan memakannya seenaknya. Konsekuensinya adalah risiko yang harus ibu tanggung sendiri. Kamu, dasar perempuan, tidak tahu sopan santun. Dewi kembali maju hendak menampar saya, tapi Bima berhasil menahannya. Saatnya telah tiba. Dengan tenang, saya berjalan ke meja dan mengambil setumpuk berkas yang sudah saya siapkan. Saya meletakkannya di atas meja kopi di hadapan mereka semua. Di dalam ruang keluarga yang tegang, suara tumpukan kertas yang membentur meja kaca terdengar sangat keras dan jelas. Semua mata tertuju ke sana. Ibu dan Mbak bilang saya perhitungan dan jahat.
Baiklah. Hari ini kita bicara dengan bukti dan angka. Saya membuka halaman pertama. Itu adalah cetakan dari file Excel buku kas keluarga yang diam-diam saya buat selama 3 bulan terakhir. Teks dan angka tersusun rapi, merinci segalanya hingga sebutir bawang dan sebatang cabai. Ini adalah data statistik semua bahan makanan yang hilang dari kulkas kami selama 3 bulan terakhir, dari tanggal 15 April sampai 16 Juli. Saya berbicara dengan nada datar, tanpa emosi. Tanggal, jenis barang, jumlah, dan perkiraan harga setiap barang, semuanya saya catat berdasarkan struk belanja dari supermarket yang saya simpan. Saya menunjuk total akhir yang dicetak tebal di halaman terakhir. Total nilai properti yang Ibu ambil sedikit-sedikit selama 3 bulan adalah sebesar Rp28.750.000. Kita bulatkan saja, 29 juta. 29 juta. Angka itu terdengar seperti guntur. Dewi ternganga, tak bisa berkata-kata. Wajah ibu mertua pucat pasi, bibirnya hanya bergerak-gerak tanpa suara. Mereka berdua tidak pernah membayangkan bahwa tindakan mengambil sedikit lauk mereka bisa dihitung menjadi nominal yang begitu besar. Saya beralih ke bagian berikutnya dari berkas itu. Jika kalian pikir saya mengarang data ini, di sini ada bukti pendukung. Saya menyebarkan beberapa lembar screenshot yang dicetak berwarna cerah di atas meja. Ini adalah foto-foto hasil tangkapan dari CCTV di ruang keluarga. Foto ini, tanggal 18 Mei, hari Selasa, pukul 14.47, ibu masuk dan mengambil 1 bungkus iga babi dan 2 pak yogurt. Foto ini, tanggal 28 Juni, hari Jumat, pukul 15.10, ibu mengambil 1 ekor ikan kakap dan sekantong jeruk. Satu persatu, saya membacakan tanggal, waktu, dan barang yang cocok persis dengan data statistik saya, sambil membalik foto. Setiap foto, setiap kata, seperti tamparan tak terlihat yang mendarat di wajah ibu dan anak itu. Wajah mereka berubah dari pucat menjadi merah karena malu dan marah. Terakhir, saya berhenti di halaman terakhir berkas itu. Saya menatap lurus ke arah Bima, yang sedari tadi hanya berdiri seperti orang-orangan sawah. Dan satu hal lagi yang perlu kalian semua tahu. Angka 29 juta ini bukanlah total bakti dari keluarga kecil kami kepada ibu. Karena setahu saya, suami saya, Mas Bima, diam-diam memberikan uang saku tambahan sebesar 10 juta rupiah setiap bulan kepada ibu. Kali ini giliran Dewi yang terkejut. Ia berbalik cepat menatap Bima dan ibunya. 10 juta setiap bulan, benar Bu? Kok aku nggak tahu? Ibu mertua menunduk dalam-dalam karena malu, tidak berani menatap siapapun. Wajah Bima pucat pasi. Ia tidak pernah bermimpi saya akan membongkar rahasia ini di depan kakaknya. Udara di dalam ruangan terasa sangat berat, menyesakkan. Drama korban yang mereka mainkan hancur total di hadapan bukti yang tak terbantahkan. Saya berdiri tegak, melipat tangan, dan menatap ketiga orang itu secara bergantian, lalu melancarkan pukulan terakhir. Ibu bilang saya sengaja meracuninya, Mbak bilang saya perempuan jahat. Baiklah. Sekarang kita pergi bersama-sama ke kantor polisi terdekat dan laporkan kasus ini. Saya mengangkat tumpukan berkas itu. Suara saya sedingin es. Saya akan menyerahkan seluruh buku kas ini dan semua rekaman CCTV selama 3 bulan terakhir sebagai barang bukti, biarkan polisi yang menyelidiki. Pertama, apakah saya benar-benar mencoba merakuni ibu? Dan kedua, apakah tindakan masuk ke rumah orang lain tanpa izin dan mengambil barang senilai hampir 30 juta rupiah selama 3 bulan termasuk dalam kategori pelanggaran privasi dan pencurian? Bagaimana menurut kalian? Kata-kata saya meledak seperti bom. Polisi. Pencurian. Kata-kata yang tidak pernah mereka bayangkan. Ibu mertua gemetar hebat, bukan karena lemah, tapi karena takut. Wajah Dewi pucat tanpa sisa darah. Memaki-maki itu mudah, tapi berhadapan dengan hukum adalah masalah lain. Ruangan itu sunyi senyap. Tidak ada yang berani bicara lagi. Keheningan adalah jawaban mereka. Setelah beberapa saat, ibu mertua bangkit dengan terhuyung-huyung. Ia bahkan tidak berani menatap saya. Ayo, Wi. Ibu capek. Kita pulang. Dewi buru-buru memapah ibunya,
menatap saya dengan pandangan tajam, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Ibu dan anak itu bergegas pergi dengan hina. Pintu tertutup, dan kini hanya tersisa saya dan Bima di ruang keluarga. Ia menatap saya dengan tatapan kosong, seolah melihat orang asing untuk pertama kalinya. Kepercayaan diri dan sikap patriarkisnya yang biasa lenyap tak berbekas. Yang tersisa hanyalah kebingungan, rasa malu, dan mungkin sedikit ketakutan. Perang telah usai, dan kali ini pemenangnya adalah saya. Konfrontasi besar itu tidak langsung membawa solusi. Sebaliknya, yang terjadi selanjutnya adalah perang dingin yang lebih menakutkan daripada pertengkaran. Rumah kami diselimuti keheningan yang berat. Bima tidak lagi tidur di sofa, ia kembali ke kamar. Tapi kami tidur di ujung tempat tidur yang berlawanan, membelakangi satu sama lain, tanpa percakapan, tanpa sentuhan. Ia tidak berani menatap mata saya. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia takut pada istrinya. Saya tahu kami tidak bisa terus hidup seperti ini. Keheningan ini hanya sementara. Untuk menegaskan batasan saya secara permanen, saya butuh tindakan yang lebih drastis. Saya tidak ingin kulkas kami menjadi medan perang di masa depan. Senin pagi, saya menelepon toko barang elektronik bekas. Sore harinya, teknisi mereka datang. Saat dua orang teknisi itu dengan susah payah mengangkut kulkas dua pintu raksasa kami keluar dari dapur, Bima pulang kerja, ia berdiri terpaku di pintu, melihat pemandangan itu. Kamu lagi apa? Tanyanya tergagap. Aku jual, jawab saya santai, sambil menandatangani surat serah terima. Kulkas ini terlalu besar, cuma bikin masalah, aku nggak butuh lagi. Setelah para teknisi pergi, dapur terasa sangat lengang. Bima masih berdiri di tempatnya dengan ekspresi tidak percaya. Mungkin ia pikir saya hanya marah dan merajuk. Tapi tindakan saya menunjukkan hal yang berbeda. Saya tidak sedang bercanda. Keesokan harinya, saya memesan kulkas mini secara online. Kulkas kecil yang biasa ditemukan di kamar hotel. Tingginya hanya sepinggang saya, dan di dalamnya hanya ada ruang untuk beberapa kotak yogurt, sedikit buah, dan sebotol air. Ketika kulkas itu datang, saya membukanya sendiri dan meletakkannya di sudut dapur, di tempat kulkas raksasa itu dulu berada. Saya berkata pada Bima dengan suara tenang tapi jelas. Mulai sekarang, kulkas ini cukup untukku sendiri. Kalau kamu butuh makan, minum, atau menyimpan sesuatu, silakan urus sendiri. Itu adalah sebuah deklarasi. Deklarasi bahwa mulai sekarang, saya akan mengurus diri saya sendiri. Deklarasi bahwa saya tidak lagi punya kewajiban untuk mengurus makanannya. Kehidupan bersama kami yang dimulai di dapur, secara resmi telah terpisah. Tapi tindakan saya tidak berhenti di situ. Masalah yang lebih mendasar bukanlah kulkas, tapi pernikahan ini sendiri. Saya sadar, saya tidak bisa terus hidup dengan suami yang tidak menghargai saya, tidak melindungi saya, dan selalu memprioritaskan ibunya. Saya perlu tahu di mana posisi saya dalam hubungan ini, dan pilihan apa yang saya miliki. Saya mencari kantor pengacara spesialis perceraian di internet. Saya memilih satu di sebuah gedung perkantoran di pusat kota yang tampaknya memiliki reputasi baik dan membuat janji konsultasi. Pada hari janji temu, saya mengambil cuti setengah hari. Duduk di ruang tunggu kantor pengacara, hati saya campur aduk. Saya tidak pernah bermimpi akan mengunjungi tempat seperti ini dalam hidup saya. Tapi saat bertemu dengan pengacara wanita itu, sikapnya yang tenang dan profesional membuat saya lebih tenang. Saya menceritakan semuanya tanpa ada yang ditutupi. Pengacara itu mendengarkan dengan saksama, sesekali membuat catatan. Ia menjelaskan secara rinci tentang hak-hak saya jika terjadi perceraian, masalah pembagian aset bersama seperti rumah dan mobil, cicilan bank, serta prosedur dan waktu yang dibutuhkan. Konsultasi berlangsung lebih dari 1 jam. Saat meninggalkan kantor pengacara, pikiran saya terasa jauh lebih jernih. Saya belum memutuskan untuk langsung bercerai, tapi mengetahui bahwa saya punya jalan keluar, bahwa saya punya hak untuk menentukan masa depan saya sendiri, sudah memberikan kekuatan yang luar biasa. Saya tidak pernah menyangka kunjungan saya ke kantor pengacara akan ketahuan secara tidak sengaja. Sore itu di kantor,
Seorang rekan kerja menepuk bahu Bima dan berkata, Bim, tadi pas makan siang sama klien di Menara Sudirman, gue kayak lihat istri lo, deh, mirip banget. Istri lo ada urusan apa di sana? Awalnya Bima tidak terlalu peduli, tapi ketika rekannya menambahkan, gedung itu kan isinya kebanyakan kantor hukum sama perusahaan keuangan, jantungnya serasa berhenti berdetak. Rasa cemas dan ketakutan yang luar biasa menyergapnya. Menjual kulkas, dan sekarang kantor pengacara. Semua tindakan saya menunjuk ke satu arah, akhir. Malam itu, setelah berhari-hari diam, untuk pertama kalinya Bima berbicara pada saya. Ia berdiri di hadapan saya, bukan lagi dengan sikap patriarkisnya, tapi dengan suara bergetar. Sinta, kamu tadi ke kantor pengacara, ya? Saya tidak menyangkal, hanya menatapnya dengan dingin. Kamu benar-benar mau cerai? Ada ketakutan di matanya. Aku cuma mencari tahu hak-hakku, jawab saya tanpa emosi. Aku perlu tahu apa yang harus aku lakukan untuk melindungi diriku sendiri. Mungkin lebih baik kita bicara lewat pengacara saja. Selesai bicara, saya masuk ke kamar dan menutup pintu, meninggalkannya sendirian di ruang keluarga dalam ketakutan yang semakin besar. Ia mulai menyadari bahwa ia benar-benar bisa kehilangan saya. Selama beberapa hari berikutnya, Bima hidup dalam ketakutan. Ia mencoba berdamai dengan saya melalui tindakan-tindakan canggung. Ia membelikan sarapan, tapi saya sudah menyiapkannya sendiri. Ia membersihkan rumah dan mencuci pakaian, hal yang sebelumnya tidak pernah ia sentuh. Tapi saya tetap menjaga jarak. Kepercayaan yang sudah hancur tidak bisa diperbaiki dengan mudah hanya dengan beberapa tindakan kecil. Saya ingin melihat perubahan yang tulus dari lubuk hatinya, bukan usaha terpaksa karena takut. Perang dingin kami mungkin akan berlangsung lebih lama, jika sebuah peristiwa tak terduga tidak membalikan semua rencana dan dendam, dan menghadapkan kami pada kenyataan yang jauh lebih kejam. Sabtu malam, lewat pukul 10. Saya sedang membaca di kamar ketika telepon Bima berdering. Ia sedang mandi, jadi saya melirik layarnya. Nomor Dewi. Saya mengabaikannya, tapi telepon itu terus berdering dengan gigih dan mendesak. Firasat buruk menyelimuti saya. Saya mengambil telepon itu dan berlari ke dekat pintu kamar mandi. Mas. Mbak Dewi telepon. Kayaknya penting. Bima bergegas keluar hanya dengan lilitan handuk, tangannya masih basah. Begitu ia menempelkan telepon ke telinga, raut wajahnya berubah seketika. Wajahnya pucat pasi, matanya membelalak ngeri. Apa? Bapak kenapa? Di mana? UGD? Rumah sakit mana? Aku ke sana sekarang. Ia menjatuhkan telepon itu tanpa daya. Telepon itu membentur lantai dengan suara keras. Ia menatap saya, bibirnya bergetar, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Ada apa? Tanya saya cemas. Bapak pingsan di kamar mandi. Tadi pegang dada kesakitan, terus nggak sadar. Mbak Dewi yang bawa ke UGD. Suara Bima pecah karena takut. Tanpa ragu sedetik pun, saya langsung berkata, cepat ganti baju, rumah sakit mana? Aku yang nyetir. Bima tampak kehilangan kemampuan berpikir karena panik. Ia hanya bisa tergagap menyebutkan nama rumah sakit terdekat dari rumah orang tuanya. Kami berlari keluar rumah. Sepanjang perjalanan ke rumah sakit, Bima duduk di kursi penumpang, memegangi kepalanya dengan kedua tangan, seluruh tubuhnya gemetar. Ia terus bergumam, gimana ini, Sinta? Kalau bapak kenapa? Saya mencengkeram setir dengan erat, berusaha tetap tenang. Sebagai tenaga medis, saya tahu betul betapa berbahayanya gejala seperti itu. Tenang. Kita pikirkan setelah sampai. Panik sekarang tidak akan menyelesaikan apa-apa. Saat kami berlari masuk ke UGD, pemandangan kacau menyambut kami. Dewi sedang menangis histeris sambil memegangi lengan dokter jaga. Ibu mertua terduduk lemas di kursi tunggu, matanya kosong menatap ke depan. Beberapa kerabat yang sudah dihubungi juga ada di sana, tapi semuanya hanya bisa berdiri tak berdaya. Udara dipenuhi bau disinfektan dan ketakutan. Keluarga yang biasanya begitu kuat dan mendominasi itu kini benar-benar hancur. Saya menarik napas dalam-dalam, menyingkirkan semua perasaan pribadi. Saat ini, saya bukan Sinta, menantu yang berkonflik.
Saya adalah Sinta, seorang profesional medis. Profesionalisme dan ketenangan yang terlatih melalui pekerjaan mengambil alih diri saya. Saya mendekati Dokter Jaga, menggantikan Dewi. Selamat malam, Dok. Saya menantu pasien. Saya bekerja di RS Permata Hijau. Bagaimana kondisi ayah saya saat ini? Mendengar nada bicara saya yang jelas dan profesional, dokter muda itu tampak sedikit lega. Ia beralih pada saya. Pasien datang dalam kondisi henti jantung. Untungnya, jantungnya kembali berdetak setelah resusitasi dan kejut listrik, tapi kondisinya masih sangat kritis. Dugaan kuat adalah infark miokard akut, perlu pemeriksaan dan tindakan segera. Infark miokard akut. Serangan jantung. Kata-kata itu seperti hantaman palu. Bima dan Dewi semakin panik mendengarnya, tapi saya tahu persis apa yang harus saya lakukan. Waktu adalah emas. Boleh saya lihat hasil EKG dan enzim jantung awalnya? Setelah memeriksa hasilnya dengan cepat, saya tahu situasinya lebih gawat dari yang diperkirakan. Apa di rumah sakit ini ada fasilitas kateterisasi jantung 24 jam? Pasien harus segera menjalani tindakan intervensi koroner perkutan sekarang juga. Dokter Jaga itu ragu. Tim kami sedang menangani pasien lain, mungkin harus menunggu sebentar. Tidak bisa menunggu. Potong saya tegas. Saya menoleh ke Bima. Mas, pinjam ponselmu. Tanpa ragu, saya mencari kontak di ponselnya, Profesor Agus Santoso, kardiologi. Salah satu ahli intervensi jantung terbaik di kota ini. Seorang guru yang sangat saya hormati. Beruntung, saya pernah mendapatkan nomor kontaknya saat menghadiri sebuah seminar. Suara berat terdengar dari seberang telepon. Agus Santoso di sini. Profesor, saya Sinta, kolega sejawat. Mohon maaf mengganggu malam-malam begini, tapi ayah mertua saya sedang dalam kondisi gawat. Serangan jantung akut dengan elevasi segmen ST, kondisinya sangat buruk, rumah sakit tempat kami berada tidak bisa melakukan tindakan segera. Apakah saya bisa membawa ayah saya ke tempat profesor sekarang? Tolong, Prof. Selamatkan ayah saya. Saya menjelaskan situasinya dengan singkat, jelas, dan mendesak. Profesor Agus terdiam beberapa detik, lalu berkata, baik, bawa langsung ke UGD RS Pusat Nasional. Katakan pasien saya, tim akan saya siapkan. Baik. Terima kasih banyak, Profesor, terima kasih. Saya menutup telepon dan berkata pada Dokter Jaga, kami akan mengurus surat rujukan. Profesor Agus Santoso di RS Pusat Nasional akan menerima pasien dan sudah menyiapkan timnya. Semua orang di UGD menatap saya dengan takjub. Dokter Jaga itu juga terkejut, tapi kemudian mengangguk dan mulai membantu proses rujukan. Saya menoleh ke keluarga yang masih terpaku. Ibu, Mbak, Mas Bima, dengarkan saya. Kita akan bawa Bapak ke RS Pusat Nasional. Dokter terbaik di sana akan menyelamatkan Bapak. Urusan administrasi biar saya yang urus. Mbak, tolong hubungi keluarga yang lain untuk langsung ke sana. Mas Bima, kamu ikut di ambulans bersama Bapak, terus semangati Bapak. Ibu kondisinya lemah, biar ikut mobil saya saja. Semua akan baik-baik saja. Suara saya tidak keras, tapi penuh dengan kekuatan dan kepastian. Di tengah badai kepanikan dan kebingungan, tiba-tiba saya menjadi satu-satunya mercusuar. Ibu mertua, yang biasanya menatap saya dengan pandangan merendahkan, kini menatap saya dengan mata berkaca-kaca, penuh kepercayaan dan ketergantungan. Ia mengangguk dengan tangan gemetar. Dewi tidak lagi menunjukkan sikap tajamnya, ia patuh pada instruksi saya. Bima menatap saya. Matanya dipenuhi berbagai emosi yang tidak bisa saya baca sepenuhnya. Keterkejutan, terima kasih, rasa hormat, dan di atas segalanya, penyesalan yang mendalam. Ia baru sadar. Istri yang selama ini ia abaikan dan singkirkan, ternyata adalah satu-satunya nahoda yang bisa membawa kapal keluarga ini melewati badai. Ia menyadari nilai sejati saya, nilai yang tak tergantikan. Perlombaan melawan maut dimulai. Sirene ambulans memecah keheningan malam kota. Saya mengemudi tepat di belakangnya. Ibu mertua duduk di samping saya, tidak lagi menangis, hanya diam menangkupkan tangan, berdoa. Setibanya di RS Pusat Nasional,
seperti janji Profesor Agus, semuanya sudah siap. Ayah mertua langsung dibawa ke ruang kateterisasi. Pintu ruang tindakan tertutup, menjadi batas antara hidup dan mati. Kami menunggu di luar. Waktu seolah berhenti. Setiap detik terasa begitu panjang. Ibu mertua dan Dewi meringkuk di sudut, sesekali terisak. Bima mondar-mandir di depan pintu, wajahnya pucat, matanya merah. Ia tidak berani menatap saya, tapi saya tahu ia mengawasi setiap gerak-gerik saya. Hanya saya yang tetap tenang. Saya membelikan minum untuk semua, mengingatkan ibu mertua untuk minum obat tensinya. Sesekali saya pergi ke ruang jaga untuk menanyakan perkembangan pada kolega. Keakraban saya dengan lingkungan rumah sakit dan prosedur medis membuat saya menjadi satu-satunya sumber informasi bagi keluarga. Setelah lebih dari 2 jam, pintu ruang tindakan terbuka. Profesor Agus keluar, melepas maskernya. Wajahnya lelah, tapi matanya menunjukkan kelegaan. Tindakan berhasil. Pasien sudah melewati masa kritis. Pembuluh darah yang tersumbat total sudah kami buka dengan stent. Kita benar-benar beruntung sampai di sini tepat waktu. Sedikit lebih lambat, saya tidak bisa menjamin hasilnya. Kami semua menghela napas lega. Ibu mertua dan Dewi berpelukan dan menangis sejadi-jadinya. Tapi kali ini, air mata kebahagiaan. Bima terduduk lemas di lantai, memegangi kepalanya sambil terisak. Setelah ayah mertua dipindahkan ke ICU dan semua orang sedikit lebih tenang, saya menyendiri di sudut koridor yang sepi untuk mengambil napas. Ketegangan selama beberapa jam terakhir membuat saya bertahan dengan sisa-sisa tenaga. Saat itulah, telepon di saku saya berdering. Bima. Aneh, ia menelepon padahal hanya berjarak beberapa meter. Saya ragu sejenak, lalu mengangkatnya. Halo, Sinta. Suara Bima dari seberang telepon tercekat oleh isak tangis. Ia menangis. Pria yang selalu kuat dan patriarkis itu menangis seperti anak kecil. Iya, aku minta maaf. Ia berkata di antara isak tangisnya. Aku salah, Sinta. Aku benar-benar salah. Aku suami yang buruk, anak yang tidak berbakti. Aku tidak tahu betapa berharganya kamu. Keegoisan dan kebodohanku sudah menyakitimu. Saya hanya diam mendengarkan. Sudut hati saya terasa nyeri. Aku tidak bisa bayangkan apa yang akan terjadi hari ini kalau tidak ada kamu. Ayah, keluarga kami, semua diselamatkan olehmu. Saat kami semua panik dan tidak bisa berbuat apa-apa, kamu sendirian yang mengatasi semuanya. Aku melihatnya. Aku baru sadar sekarang. Aku tidak pantas menjadi suamimu. Air mata saya mulai mengalir. Air mata dari semua rasa sakit dan frustrasi yang selama ini saya pendam. Sinta, bisakah kamu? Jangan tinggalkan aku? Suaranya penuh keputusasaan. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Satu kali saja. Kesempatan untuk memperbaiki semua kesalahanku. Aku janji, aku akan berubah. Aku akan menjadi suami yang pantas untukmu. Tolong, jangan ceraikan aku. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Saya tidak menjawab. Saya hanya berdiri di sana dan menangis. Di koridor rumah sakit yang dingin, dipisahkan oleh telepon, suara tangis saya dan tangisnya bercampur. Untuk pertama kalinya, saya merasakan penyesalannya yang tulus. Tembok es yang saya bangun di sekitar hati saya sepertinya mulai retak. Selama beberapa hari berikutnya, rumah sakit menjadi rumah kedua kami. Ayah mertua pulih secara ajaib. Ia dipindahkan dari ICU ke ruang perawatan biasa, peristiwa besar yang membawanya ke ambang kematian, seolah membersihkan semua konflik dan dendam dalam keluarga. Tidak ada lagi tuduhan, tidak ada lagi tatapan curiga. Yang ada hanyalah rasa khawatir dan saling mengandalkan. Ibu mertua berubah total. Ia tidak lagi sombong dan merasa paling benar. Ia dengan sabar merawat suaminya, dan setiap kali saya datang, matanya dipenuhi rasa terima kasih, dan sedikit rasa malu. Dewi juga tidak lagi tajam. Ia sepenuhnya percaya pada keahlian saya, sering bertanya tentang kondisi kesehatan ayahnya atau menu makanannya. Dan Bima, tak perlu ditanya lagi. Ia hampir 24 jam berada di rumah sakit, belajar mengukur tekanan darah, mencatat jadwal minum obat ayahnya dengan teliti. Tapi di atas segalanya,
Ia memberikan perhatian khusus pada saya. Memastikan saya makan, menyuruh saya pulang untuk beristirahat jika saya terlihat lelah. Setiap kali menatap saya, matanya penuh dengan penyesalan dan cinta. Permohonannya yang penuh air mata malam itu masih terngiang, tapi saya belum menjawabnya. Saya butuh waktu. Saya ingin melihat tindakan nyata. Sekitar seminggu kemudian, ketika kondisi ayah mertua sudah stabil, saya tahu ini adalah waktu yang tepat untuk bicara. Bukan untuk mengungkit masa lalu, tapi untuk membangun masa depan yang baru, tatanan baru bagi seluruh keluarga. Saya menyampaikan ide saya pada Bima, dan ia mendukung sepenuhnya. Rapat keluarga diadakan bukan di rumah, melainkan di sudut yang tenang di kantin rumah sakit. Hanya kami berempat, saya, Bima, ibu mertua, dan Dewi. Bima yang memulai pembicaraan. Ia tidak berbelit-belit. Ia berdiri dan menunduk di hadapan saya dan ibunya. Ibu dan Sinta. Saya minta maaf. Saya adalah anak yang buruk dan suami yang buruk. Suaranya tulus dan tegas. Saya terlalu cuek dan egois. Karena gengsi dan kebodohan saya membiarkan hal yang salah, menyakiti istri saya, dan hampir menghancurkan keluarga ini. Saya juga minta maaf pada ibu. Cara saya berbakti ternyata salah dan malah memperbesar konflik. Ia menoleh pada saya. Sinta, 1000 permintaan maaf pun tidak akan cukup. Tapi aku benar-benar berharap kamu memberiku kesempatan untuk membuktikannya dengan tindakan, untuk memperbaiki kesalahanku. Ibu mertua terisak. Penyakit suaminya dan kedewasaan mendadak putranya membuatnya tak bisa berkata-kata. Saat itulah saya berbicara dengan tenang. Hal yang sudah berlalu, tidak perlu kita bicarakan lagi. Yang terpenting sekarang adalah kesehatan Bapak, dan bagaimana ke depannya keluarga kita bisa hidup rukun dengan saling menghargai. Saya dan Mas Bima sudah berdiskusi, dan ada usulan yang kami harap bisa Ibu dan Mbak pertimbangkan. Semua mata tertuju pada saya. Bapak baru saja melewati sakit yang berat, jadi ke depannya beliau butuh lingkungan yang lebih tenang, nyaman, dan praktis. Rumah lama orang tua memang penuh kenangan, tapi sudah terlalu tua dan tidak ada lift, akan menyulitkan Bapak. Jadi, bagaimana kalau kami mencarikan apartemen untuk orang tua di sekitar sini? Dewi hendak menyela, tapi saya melanjutkan. Tinggal bersama mungkin menjadi pilihan, tapi saya rasa kita semua butuh ruang masing-masing. Orang tua butuh ruang untuk menikmati masa tua dengan nyaman, dan kami butuh ruang untuk membangun rumah tangga kami sendiri. Tinggal berdekatan juga akan memudahkan kami untuk menjenguk setiap hari. Dan yang lebih penting, di kompleks apartemen yang kami lihat, ada pusat kegiatan lansia yang sangat bagus, banyak klub dan kursus. Ibu juga bisa punya teman-teman baru di lingkungan baru, mencari kesenangan baru daripada hanya mengkhawatirkan anak-anak. Setiap kata saya sangat rasional, tanpa sedikit pun tuduhan atau emosi pribadi. Semuanya didasari oleh kepedulian tulus terhadap kesehatan ayah mertua dan masa depan keluarga. Ibu mertua menatap saya. Matanya berkaca-kaca. Ia mengerti maksud saya. Ia tahu saya tidak sedang mencoba menyingkirkannya, melainkan justru membukakan jalan baru, kehidupan baru untuknya. Ia juga sadar bahwa perhatiannya yang berlebihan pada kami sebenarnya adalah bentuk dari kesepian, karena tidak ada kesenangan lain dalam hidupnya. Setelah hening sejenak, ibu mertua mengangguk pelan. Iya. Nak. Lakukanlah. Ibu percaya sama Sinta. Satu kalimat itu, ibu percaya sama Sinta, seperti mantra yang mendamaikan segalanya. Semua tembok prasangka runtuh. Dewi pun tidak punya alasan untuk menolak. Sebuah kesepakatan baru, sebuah tatanan baru, telah terbentuk. Bukan karena paksaan atau pertengkaran, tapi karena pengertian dan cinta. Sebulan kemudian, ayah mertua keluar dari rumah sakit. Sesuai rencana, kami menyewakan sebuah apartemen 2 kamar yang nyaman dan cerah untuk orang tua, hanya 10 menit dari rumah kami. Bima benar-benar menepati janjinya. Biaya sewa, perabotan baru, semuanya ia diskusikan secara transparan dengan saya. Tidak ada lagi keputusan finansial yang ia ambil sendiri. Kami seperti pasangan baru, bersama-sama menata rumah baru untuk orang tuanya. Pada hari orang tua pindah, seluruh keluarga berkumpul. Apartemennya tidak besar, tapi fasilitasnya lengkap dan ada balkon untuk menanam bunga. Ayah mertua duduk di kursi malas barunya,
memandang pemandangan di luar. Wajahnya tampak sehat dan puas. Tapi yang paling banyak berubah adalah ibu mertua. Awalnya ia canggung dengan lingkungan baru, tapi saya tidak memberinya waktu untuk merasa kesepian. Keesokan harinya, dengan alasan ingin belajar memasak, saya mengajaknya ke pusat kegiatan lansia di kompleks apartemen. Tempat itu adalah ruang komunitas yang penuh kehidupan. Para kakek bermain catur atau membaca koran, sementara para nenek belajar senam aerobik atau dansa. Tawa terdengar di mana-mana. Saya menunjuk ke arah paduan suara sumber kasih yang sedang menyanyikan lagu-lagu keroncong. Mata ibu mertua berbinar. Saya tahu beliau dulu adalah penyanyi andalan di kantornya. Bu, kelihatannya seru. Mau coba? Daripada sendirian di rumah, kan, bosan. Ibu-ibu di sini kelihatannya senang sekali. Usul saya yang hati-hati itu seolah sudah ditunggu-tunggu. Dengan sedikit malu-malu, ibu mertua mengangguk. Dalam beberapa hari, ibu mertua menjadi anggota paduan suara yang antusias. Tidak hanya itu, ia juga mendaftar di kelas membuat kue dan jajanan pasar. Kehidupan ibu mertua membuka lembaran baru, ia tidak lagi punya waktu untuk memikirkan apa yang dimakan atau dilakukan anak menantunya hari ini. Waktunya kini dipenuhi dengan latihan menyanyi, kelas memasak, dan mengobrol dengan teman-teman barunya. Ia menjadi jauh lebih bersemangat dan ceria. Sesekali ia menelepon kami bukan untuk mengawasi, tapi untuk pamer bahwa paduan suaranya baru saja dipuji atau betapa enaknya kue kurma yang baru ia pelajari. Di grup WhatsApp keluarga, ia bahkan mengirim foto dirinya mengenakan kebaya cantik dan tersenyum cerah di panggung pertunjukan Hari Ibu. Perubahan ibu mertua memberikan dampak positif bagi seluruh keluarga. Tidak ada lagi ketegangan. Setiap akhir pekan, kami dan keluarga Dewi berkumpul di rumah orang tua untuk makan bersama. Momen makan bersama bukan lagi ajang interogasi atau perbandingan, tapi pertemuan yang benar-benar hangat. Ibu mertua memamerkan keahlian memasak barunya dan dengan gembira bercerita tentang teman-temannya. Ia tidak lagi mencampuri hidup kami, karena ia telah menemukan kegembiraan dan makna dalam hidupnya sendiri. 3 bulan setelah rapat keluarga yang menentukan itu, segalanya benar-benar berbeda. Musim hujan yang dingin telah tiba, tapi rumah kecil kami terasa lebih hangat dari sebelumnya. Bima benar-benar berubah. Ia bukan lagi pria yang tenggelam dalam game dan cuek pada istrinya. Ia menjadi suami yang bertanggung jawab dan pengertian. Ia pulang tepat waktu, menyingsingkan lengan baju untuk membantu saya menyiapkan makan malam dan mencuci piring. Setiap hari kami berbicara tentang segalanya, dari pekerjaan hingga rencana masa depan. Kepercayaan dan rasa hormat telah kembali, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Suatu Sabtu sore, saat saya sedang membersihkan rumah, Bima tiba-tiba pulang bersama 2 orang pengantar barang. Mereka membawa sesuatu yang dikemas dalam kotak besar. "Ini apa?" tanya saya kaget. Bima hanya tersenyum misterius, "Hadiah buat kamu." Ketika kotak itu dibuka, saya kehilangan kata-kata. Itu adalah kulkas 2 pintu baru yang modern dan berwarna perak. Lebih besar dan lebih bagus dari kulkas lama yang saya jual. Dengan mata berkaca-kaca, saya menatapnya. Bima mendekat dan memeluk saya dengan lembut. "Kulkas mininya kita ganti dengan yang ini. Rumah kita nggak lengkap tanpa kulkas yang penuh. Tapi mulai sekarang, kita mengisinya bersama-sama." Ia mengecup bibir saya dengan lembut, lalu mengeluarkan seikat mawar merah dari belakang punggungnya. "Terima kasih karena tidak menyerah padaku. Terima kasih sudah memberikan awal yang baru untuk keluarga kita." Sore itu, kami pergi ke supermarket bersama. Keranjang belanja kami penuh dengan bahan makanan segar dan lezat. Berbelanja bukan lagi beban saya sendiri, tapi menjadi kegiatan yang menyenangkan bersama. Pulang ke rumah, kami menata makanan di kulkas baru. Rak-raknya terisi tidak hanya dengan makanan, tetapi juga dengan cinta dan harapan. Malam itu, keluarga kami makan malam bersama dalam arti yang sesungguhnya. Orang tua dan keluarga Dewi semua berkumpul. Ayah tampak jauh lebih sehat dan segar. Ibu mertua membawa kue lapis buatannya sendiri dari kelas memasak, senyum tak pernah lepas dari bibirnya. Suasananya hangat dan penuh tawa. Setelah makan, saat saya membuka pintu kulkas baru untuk mengambil buah sebagai hidangan penutup,
Cahaya dari dalam menerangi bahan-bahan makanan berwarna-warni yang tertata rapi. Tanpa sadar, saya tersenyum. Kulkas, yang dulu menjadi sumber begitu banyak konflik dan air mata, kini telah menjadi simbol dari awal yang baru, awal yang dipenuhi dengan pengertian, rasa hormat, dan cinta.